Halo semuanya, perkenalkan kami dari Social Enterprise School Indonesia, sebuah startup pengelolaan pertanian berkelanjutan dan transisi energi ramah lingkungan, di mana kami berkomitmen dan solidaritas untuk mewujudkan pertanian yang ramah lingkungan melalui pengembangan produk inovatif dan transisi energi melalui pemanfaatan panel surya, IoT, dan artificial. Pula Indonesia hadir sebagai solusi dan inovasi untuk mengatasi permasalahan pertanian dan transisi energi di provinsi Aceh, di mana kami telah menghadirkan sebuah teknologi yang sangat inovatif dan inklusif. Ini kami namai dengan solusi solar dua sistem istilah yang terintegrasi dengan artificial intelligence, Internet of Things, dan parabolic head controller, di mana alat yang telah kami ciptakan, yang telah kami gunakan, yang telah kami hadirkan mampu mengelola deteksi yang besar berhasil kepada krisis air bersih dan air keruh yang ada di Aceh, di mana teknologi yang kami hadirkan telah terintegrasi dan kombinasikan dengan Internet of Things, artificial intelligence, dan parabolic head controller. Dan selain itu kami juga telah mengkombinasikan dengan panel surya untuk menangkap sinar atau cahaya matahari yang kemudian disintesis dan ditransferkan energi ke dalam baterai, yang ini mampu mendukung teknologi kami ketika tidak adanya cahaya matahari untuk memanaskan boiler melalui parabolic head controller. Sensor pH yang digunakan memerlukan kalibrasi yang cukup kompleks. Di sini kami melakukan kalibrasi 2 detik untuk memperoleh akurasi yang cukup optimal. Namun dalam prakteknya, sensor menunjukkan bias yang cukup besar, terutama pada kondisi lingkungan yang terbuka. Proses penyesuaian slope maupun offset pun memerlukan ketelitian serta pengujian yang berulang. Permasalahan pertama yang kami temui yaitu keterlambatan maupun ketidakstabilan dalam pembacaan sensor tegangan maupun arus. Nah, data seringkali tidak konsisten atau bahkan tidak muncul sama sekali. Namun, hal ini kami identifikasikan sebagai akibat dari konflik pembacaan analog maupun waktu sampling yang tidak optimal. Nah, selain itu, keterlambatan koneksi antara microcontroller dan aplikasi Blink juga menjadi kendala. Gangguan pada jaringan Wi-Fi serta suplai daya yang kurang memadai menyebabkan sistem sering mengalami selain tantangan teknis, faktor lingkungan turut mempengaruhi performa sistem. Cuaca yang tidak mendukung seperti hujan secara tiba-tiba maupun intensitas panas yang tinggi berdampak pada kestabilan sistem maupun kestabilan sensor maupun suplai daya dari panel maupun keakuratan pembacaan suhu dan kelembaban. Nah, untuk mengatasi hal ini, kami menambahkan filter perangkat lunak untuk meredam fluktuasi Untuk mengatasi hal ini, kami menambahkan filter perangkat lunak untuk mengatasi hal ini, kami menambahkan filter perangkat lunak untuk meredam fluktuasi ekstrim serta mempertimbangkan penggunaan backup daya guna menjaga keberlanjutan sistem. Sebagai generasi muda yang terkenal dalam bidang riset dan inovasi, telah mendorong semangat kami untuk terus melakukan pengembangan inovasi solar dua sistem untuk inovasi yang terintegrasi dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, di mana PLTS akan kami gunakan sebagai transisi minyak dan gas yang digunakan oleh para nelayan untuk menghidupkan lampu-lampu ketika mereka berlayar di perairan. Nah, dalam hal ini, PLTS sangat berfungsi untuk mendukung teknologi kami gunakan untuk memanaskan parabolic head controller dan juga boiler, di mana alat ini akan terus berfungsi secara lebih optimal dan maksimal. Dan selain itu, para nelayan tidak menggunakan lagi
minyak dan gas yang berisiko terjadinya kerugian secara ekonomi dan masyarakat dan mampu melakukan transisi dengan energi yang ramah lingkungan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran dan hal-hal negatif lainnya. Dalam konteks ini, teknologi yang kami hadirkan ke depan akan diintegrasikan dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, di mana PLTS ini berfungsi dan bertujuan untuk menggantikan ataupun melakukan transisi penggunaan minyak dan gas yang digunakan oleh para nelayan dan genset untuk menghidupkan lampu, yang mana kita akan lakukan transisi penuh, di mana panel surya berfungsi untuk menghidupkan lampu-lampu yang ada di kapal nelayan. Dan selain itu juga PLTS yang kita integrasi yang akan kita kembangkan akan mendorong inovasi ini solar dua sistem bekerja secara optimal, di mana PLTS ini akan dihubungkan dengan boiler, sehingga ketika cahaya tidak ada, PLTS berfungsi untuk melakukan transfer energi listrik sehingga dapat memanaskan air, memasak, dan ini sangat berguna untuk menurunkan risiko kerugian ataupun pengeluaran para nelayan dalam sektor blue economy atau maritim. Oleh Indonesia telah membuat master plan dan pengembangan inovasi yang lebih sustainable dan menjamin resilience. Dalam konteks ini kami akan mengekspansikan produk yang diberikan kepada 20 hingga 30 nelayan, di mana produk Solus Solar 2 System akan kita kembangkan dan integrasi dengan PLTS. Dan dalam konteks ini kita akan terus melakukan dan menjalin kerjasama dengan para dinas perikanan Provinsi Aceh dan juga para startup yang memiliki visi misi yang sama dengan kita untuk mewujudkan kesejahteraan para nelayan di Provinsi Aceh. Oleh Indonesia hadir mengambil posisi tidak hanya berfokus pada ekonomi impact, namun juga melakukan pergerakan di bidang sosial dan environmental impact. Mari kita jaga dan rawat kita dengan karya dan inovasi. Oleh Indonesia, mudah berkarya, semangat membangun bangsa. Pada momentum ini, Oleh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Telkom Indonesia dan Bumi Bersama Pers yang telah mendorong dan mensupport kami untuk menghadirkan inovasi dan karya yang berdampak bagi masyarakat.